Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok C akan menjelaskan KP12 yaitu administrasi server jaringan. Di sini ada skema topologinya yaitu server, admin, sama klien. Di slide pertama pada tahap ini pembuat domain dan subdomain sangat diperlukan dikarenakan Apache maupun juga membutuhkan alamat domain. Sedangkan subdomain diperlukan untuk kebutuhan email. Seperti misalkan alamat email berdasarkan fungsi atau departemen dalam organisasi, dapat mengatur dan mengolah lalu lintas dan lebih efisien, serta memastikan komunikasi yang lebih terorganisir. Perkenalkan, nama saya Devinus Bagistianto. Saya sekarang akan menerangkan type 2 yaitu DHCP. DHCP seperti berikut. DHCP dibutuhkan untuk manajemen kebutuhan IP klien. Maka dari sini DHCP dibutuhkan dalam skema ini. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol diperlukan untuk mengelola kebutuhan alamat IP dari klien-klien dalam jaringan. Ini berarti bahwa DHCP memungkinkan pengaturan otomatis alamat IP kepada perangkat yang terhubung ke jaringan, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mengatur alamat IP secara manual untuk setiap perangkat. Dalam skema ini, penggunaan DHCP memungkinkan administrasi jaringan yang lebih efisien dan pengelolaan sumber daya IP yang lebih terstruktur. Perkenalkan, nama saya Dafa Azaria. Saya akan menjelaskan tentang konfigurasi switch atau proxy. Diperlukan juga saat klien mengetikkan angka di porno, maka klien tidak bisa mengakses website tersebut. Switch adalah proxy server yang digunakan untuk menyaring dan mengelola lalu lintas web dalam sebuah jaringan. Dalam konteks ini, penggunaan switch menjadi penting karena dapat digunakan untuk melakukan pembatasan akses terhadap konten tertentu, seperti situs web berkonten dewasa atau pornografi. Ketika seorang klien mencoba mengakses situs dengan konten yang telah dibatasi, seperti dengan mengetikkan kata kunci porno, switch dapat memblokir akses ke situs tersebut. Hal ini membantu dalam menjaga keamanan jaringan dan memastikan bahwa akses internet dalam jaringan tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Perkenalkan, nama saya Pak Chandra. Saya akan melanjutkan selanjutnya, yaitu tentang IP tables. Seperti yang telah dijelaskan di sini, kemudian IP tables ini berfungsi sebagai alat untuk menentukan kemana jaringan atau port yang akan dituju. IP tables adalah sebuah utilitas dalam sistem Windows yang digunakan untuk mengatur aturan firewall, menerapkan kebijakan keamanan jaringan, serta melakukan proses jaringan. Dalam proses ini, IP tables berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan lalu lintas jaringan atau port ketujuan yang diinginkan. Ini berarti bahwa IP tables dimungkinkan pengguna untuk mengontrol aliran data dalam jaringan, termasuk mengarahkan lalu lintas dari satu jaringan ke jaringan lain atau dari satu port ke port yang lain. Nama saya Muhammad Jekar. Saya akan melanjutkan tahap selanjutnya. Pada Linux GUI, install dan konfigurasi sampai Postfix untuk pengembangan utility sebuah email. Pada Linux GUI, proses instalasi dan konfigurasi .code dan Postfix bertujuan untuk menyediakan utilitas email yang lengkap. .code adalah sebuah server IMAP dan POP3 yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menyimpan email mereka, sedangkan Postfix adalah sebuah RTA mail transfer agent yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima email. Dengan menginstal dan konfigurasi kedua layanan ini, pengguna dapat memiliki sistem email yang lengkap dan dapat diandalkan di lingkungan Linux GUI mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Rizky Fadila. Saya akan menjelaskan slide ke-6. Di slide ke-6 ini kita akan install dan membuat database pada MySQL untuk kebutuhan database 12. Proses install dan buat database pada MySQL untuk kebutuhan database 12 melibatkan beberapa langkah. Anda perlu mengunduh dan menginstal MySQL 1
melibatkan menggunakan perintah SQL seperti create database, nama underscore database. Tarikan Pak. Setelah database dibuat, Anda akan membuat sebuah penggunaan khusus untuk dan memberikan izin akses yang sesuai ke database tersebut. Langkah terakhir adalah mengkonfigurasi Jogla untuk menggunakan database yang sudah dibuat sehingga Jogla dapat menyimpan dan mengelola data dalam database tersebut. Proses ini penting karena database merupakan komponen inti dari aplikasi web seperti Jogla yang menyimpan semua informasi seperti konten situs, pengaturan dan informasi pengguna. Langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi FTP. FTP digunakan untuk menyimpan data pada klien. FTP singkatan dari File Transfer Protocol adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer ke komputer dalam jaringan, khususnya antara server dari klien. Dalam konteks ini, penggunaan FTP bertujuan untuk menyediakan akses penyimpanan data bagi klien-klien dalam jaringan. Dengan FTP, penggunaan dapat menggunakan mengunggah, mengupload atau mendownload file dari server FTP ke perangkat mereka atau sebaliknya. Hal ini memungkinkan penggunaan yang berbagi dan menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen, gambar, video, dan lain sebagainya secara efisien. Di sini ada bukti praktikum dari Windows digunakan menggunakan SMTP untuk memakai server Apache. Lanjut, setelah itu buatlah file HTML untuk menampilkan halaman internet positif. Ini ada bukti dari Thunderbird dari klien 1 dan klien 2. Ini pada FTP pada klien dan jumlah pada klien. Jadi ini bukti koneksi internet dari handphone. Dan ini bukti praktikum remote server pada klien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum.